kita akan berpindah ke narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Ari Purchanyo sebagai Ketua Para Sindikat. Oke. Pak Ari, saya sindikat apa nih? Sindikat apa ini? Mafia. Yang jelas bukan presiden, yang jelas bukan sindikat pilkada. Siap, Pak. Sekarang saya ingin bertanya nih terkait dengan peta elektoral pemilihan. Oh. Ya, karena kan kalau para sindikat kan ini kan ngurusnya tentang itu ya, di kepala daerah di kota Depok itu mungkin Bapak bisa cerita sedikit. Ya, terima kasih Pak Presiden. Jadi pertanyaannya luar biasa. Jadi diakui oleh para narasumber baik, Prof. Baskoro, Bang Willy, Bang Katul, Bang Gus, Bang Ismas, rekan-rekan semua. Baik, soal pertanyaan elektoral, saya tidak akan bicara soal bagaimana tren elektabilitas, karena itu satunya saya nggak menggiring pilihan politik kemana, ya. Tetapi saya mengatakan melanjutkan dari Bang Katul bahwa kita mengalami pemilihan pilkada langsung itu, pemilihan langsung itu sejak 2004, pilpres langsung. Lalu pilkada itu sejak 2005, betul ya. Jadi dahulu pilkada itu dalam satu rentang 5 tahun periode pemerintahan pusat itu ada 3 gelombang pilkada. Sekarang diserentakkan tahun 2024 seluruh kabupaten kota provinsi yang memiliki serentak tahun 2024. Tetapi apakah di pemilihan langsung, Bang Fatul mengatakan banyak regulasi terkait pengawasan pemilu yang seperti celah exitnya sudah dipersiapkan. Hal ini produk politik, aturan-aturan ini produk politik yang dihasilkan oleh partai politik. Jadi pemilihan kita sebenarnya itu setengah proses pemilihan langsung, karena setengah prosesnya itu mulai proses politik oleh partai politik, betul Bang ya. Jadi kita hanya menerima paket jadi setiap paslon, setiap kali pemilu, entah itu pilpres, entah itu pilkada, calon menjadi paket jadi dari partai politik. Kita tidak tahu negosiasi partai politik seperti apa, sehingga hari ini di Depok ada 2 paslon, paslon 1 dan paslon 2, diusung oleh partai politik. Nah, jadi saya mengatakan bahwa ada sebuah proses politik separuh kamar yang dilalui oleh partai politik, yang kita tidak bisa mengakses itu. Kita hanya menerima paket jadi dari partai politik. Tadi pengalaman KPU Bawaslu, ya, segala regulasi, aturan segala macam bisa pelanggaran pemilu. Pelanggaran, tapi seperti mekanisme sudah disiapkan untuk jalan keluar, gitu. Sehingga Bawaslu ya hanya bisa mesem-mesem saja. KPU bisa mendorong ini, tapi juga bisa mesem-mesem saja. Karena ini seperti quote and quote negara partai politik. Itu harus kita ambil dulu. Itu harus kita ambil. Tidak ada semua proses politik, proses hukum itu proses politik semua dalam partai politik. Jadi negara quote and quote partai politik. Sehingga kalau kita bicara sekarang pilkada kota Depok, 2 paslon, siapa partai pengusung di belakangnya? Paslon pertama, saya harus baca supaya tidak salah, itu Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi, dulu 2 partai politik, PKS dan Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Golkar. Pasangan kedua itu Supian Suli dan Chandra Ramasa didukung oleh banyak partai politik, dari Partai Nasdem, PAN, PKB, Gerindra, P3, PDI Perjuangan, Demokrat, kemudian Partai Buruh, PSI, Partai Gelora, Perindo, lalu kemudian Partai Umat. Saya mau mengatakan bahwa koalisi di Pilpres non-linear adalah koalisi partai di pilkada. Ya, itu yang pertama. Kita bagaimana koalisi partai-partai yang mulai mengusung 3 pasangan calon presiden itu bergerak non-linear di pilkada. Itu sebuah kemajuan untuk proses demokrasi. Karena dari awal kita takut ketika proses koalisi partai politik di tingkat pilpres itu linear, hampir sama dan sebangun dengan di pilkada. Itu bisa mematikan potensi demokrasi. Walaupun fenomena itu terjadi ketika beberapa daerah 33 Mas ya, kota kosong. 37 di pilkada itu masih melawan kota kosong, hanya ada 1 calon di pilkada itu di level kabupaten kota masih ada 37. Bagaimana demokrasi yang tadi kita bicarakan oleh Romo Baskoro
itu begitu demokrasi oleh partai politik yang tidak mau lagi berkontestasi, yang penting berkoalisi secara abadi tetapi tinggal distribusi. Di demokrasi kita hari ini bukan lagi soal kontestasi elektoral atau demokrasi. Partai-partai males karena biayanya mahal. Lebih baik kita koalisi bersama-sama, nanti ujungnya kita bagi-bagi dan distribusi bersama. Inilah rezim partai politik yang kita harus kritisi. Sehingga ada pasal 1, 2, bagaimana peta elektoralnya. Kalau angka elektabilitas itu urusan lembaga survei. Ya silakan kita percaya atau tidak percaya silakan. Tapi itu hanya mau diagnosa. Dan bicara elektabilitas itu ada tas-tas yang lain. Kapabilitas, kemudian popularitas, tapi yang paling menentukan tas. Sekarang ada tas yang lain, koneksitas. Jadi banyak tas itu adalah variabel yang menentukan sehingga partai itu bergerak kemana paslon yang tasnya lebih banyak, entah itu kapabilitas, elektabilitas, popularitas. Bukan pertama-tama mencari paslon tokoh yang memang capable untuk Depok, capable untuk Jawa Barat. Alasannya sangat politis. Itu yang kita pahami, sehingga bicara peta elektoral pahami dulu partai politik pengusungnya siapa. Lalu kita tidak hanya pilkada Depok, tapi juga Jawa Barat, jangan lupa. Jadi nanti kalau di pilihan kita di Mata Suara, nanti dua. Kalau Jakarta ada 1. 2 itu pilkada Kota Depok, pemilihan wali kota Depok, dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu lebih dinamis karena ada 4 paslon. Ya, saya menganalisis soal peta elektoralnya dari kira-kira seperti apa partai pengusungnya. Paslon pertama itu Acep Ada Pendiam dan Vitalis Winatalina diusung oleh tunggal partai politik PKB. Calon nomor 1 diusung oleh PKB. Saya boleh pakai jari karena saya 1, 2, 3, nggak main 1 jari aja. Nggak apa-apa ya. Yang nomor 2, kecuali saya hanya nomor tertentu saya pelanggaran pemilu diproses oleh Bang Fadil. Siapa yang melaporkan saya bisa kita kompromikan di belakang. Ya, makanya. Sekarang paslon nomor 2 itu JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Diusung oleh satu partai tunggal nomor 2 PDI Perjuangan. Itu paslon nomor 2. Itu Jawa Barat. Lalu paslon nomor 3 Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibie diusung oleh 3 partai politik, PKS, P3 dan Partai Nasdem. Calon nomor 3. Lalu koalisi besarnya terjadi di paslon nomor 4, itu Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, didukung oleh Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Perindo, Partai Buruh, PSI, PBB, kemudian itu adalah koalisi besar. Ada 4 paslon. Pertanyaan seperti apa? Silakan baca di survei. Tapi saya mengatakan partai politik di belakangnya siapa? Partai apa? Ya, kita bersyukur bahwa di Jawa Barat, di pilkada pemilihan gubernur dan wakil Jawa Barat tidak di Depok, tidak calon tunggal. Tadi beberapa daerah menghadapi calon tunggal. Demokrasi oleh partai politik. Alhamdulillah, syukur Tuhan di Jawa Barat kita punya 4 pasangan calon yang silakan kita pilih sesuai bagaimana jangan pertimbangan kas, tapi bagaimana kita bisa melakukan proses mencari pengetahuan informasi dan melakukan diskresi pilihan politik terhadap 4 paslon di Jawa Barat dan 2 paslon di Kota Depok. Tentu demi kemajuan Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat. Itu yang kira-kira menjadi pemahaman kita, sehingga membaca hasil survei itu dengan sebuah pemahaman yang memang bisa, karena hasil survei bisa bergerak dinamis, siapa calon yang kuat, tapi apakah calon yang punya elektabilitas tinggi adalah tokoh atau pemimpin yang cocok buat Depok atau Jawa Barat, belum tentu. Tidak kongruen. Itu adalah pilihan-pilihan politik, dan pemilih kita terlibat juga pilihan politik, bukan pilihan sifatnya nasional. Kira-kira begitu. Jangan saya dikirim lagi pertanyaan di sini. Semoga lah sulit ya pertanyaan. Itu pertanyaan terakhir sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab kan. Jadi
dengan dampak hasil pilkada ini terhadap kondisi sosial politik di Depok dan mungkin Jawa Barat ya secara lebih luas lagi itu bagaimana kalau untuk pandangan Bapak? Baik, tentu dampaknya itu bagaimana dengan posisi pemerintahan, karena pemerintahan yang dihasilkan oleh kepala daerah adalah hasil proses politik elektoral, proses pemilu. Ukurannya bagaimana kinerja pemerintahan. Satu faktor untuk kinerja pemerintahan itu adalah hubungan pusat daerah. Salah satu pertimbangan dari pemerintah dan bersama daerah mengapa pilkada itu bikin serentak adalah untuk menciptakan satu pola periodisasi yang sama. Kalau dulu kan pilpres itu 2004, 2009, 2014, sementara pilkada itu ada 3 gelombang dalam 5 tahun, sehingga seorang presiden itu menghadapi 3 kali pilkada. Ya, jadi periodisasi tidak sama. Jadi kita menyamakan periodisasi per 2024, sehingga pilpres, pileg, pemilu nasional, pemilu lokal, pilkada itu punya periodisasi yang sama. Apa kemudian relasi periodisasi itu dengan pemerintahan? Itu terkait dengan hubungan pusat dan daerah. Selama ini sejak 2004 pilpres sampai dengan 2019 itu presiden pemerintah pusat terganggu. Dan setiap 5 tahun selama 5 tahun pemerintah terjadi 3 pilkada, arah pemerintah pusat visinya kemana, gubernur yang dipilih langsung punya visi sendiri, wali kota punya visi sendiri. Kita tidak punya arah yang jelas, ya sifatnya pemerintah jadi India sudah bergerak ke hardware, Cina ke software, kemudian kebalik Cina ke banyak hardware, India ke software, pakar software banyak dari Indonesia web. Karena posisi pemerintah pusat, visi-visi presiden begini, gubernur punya visi-visi sendiri, wali kota punya. Selama 5 tahun tidak pilkada, pusing, nggak nyambung, nggak ada koneksi hubungan pusat dan daerah. Sehingga organisasi daerah bisa menyambungkan bagaimana efektivitas pemerintahan pusat dan daerah, dan bagaimana konsep otonomi itu juga dilembagakan. Selama ini kan pemilihan langsung kita itu lebih liberal daripada Amerika. Ya, Amerika pemilihan langsung presiden dan kemudian otonomi itu negara bagian. Nah, kita tuh masa ekonominya di provinsi atau di kabupaten kota, karena bupati dan wali kota dan wakilnya dipilih secara langsung, gubernur juga dipilih langsung. Semua punya hak dan merasa punya legitimasi politik di daerahnya berhadapan dengan pemerintah pusat. Padahal di saat pemerintahan, pemerintah provinsi itu adalah perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Tapi tidak semua, bahkan hampir semua gubernur tidak nurut sama presidennya. Tidak semua wali kota, bupati tidak nurut dengan gubernurnya. Nah, ini desain serentak ini bagian dari bagaimana menyeragamkan relasi pusat dan daerah sehingga efektivitas pemerintahan bisa terlibat secara lebih efektif, bukan hanya urusan efisiensi anggaran, tapi juga efektivitas pemerintahan, sehingga good government terjadi, tapi juga efektif government juga tercipta. Kira-kira begitu. Terima kasih.